Dan sekarang pun keluar rumah juga nggak boleh dalam satu rumah itu keluar bareng. Jadi dalam satu rumah ini yang diizinkan keluar cuma satu. Nunggu orang ini keluar balik, baru yang satunya kalau mau keluar itu nunggu dia balik dulu kan, jadi dapat izin seperti itu. Terus kemana-mana nih ya, pakai masker itu harus, sarung tangan pun harus. Justru untuk para medisnya itu paru-paru mereka itu disuntik imunitas. Teman-teman, sekarang aku langsung terhubung dengan kawan baikku yang lama sekali gak berjumpa. Gara-gara ternyata dia ngabarinya udah di Rotterdam aja. Ada Ari Sulaiman. Hey Ar. Hai, apa kabar? Baik sekali. Miss you too. Beb, gimana kabar keluarga di sana? Puji Tuhan keluarga baik. Cuman kemarin harusnya sih pulangnya nggak sekarang. Cuman ada kabar mertua lagi drop, terus ya sempat krisis, akhirnya pulang sih 2 minggu yang lalu sebelum akhirnya heboh lockdown baru Italia yang di lockdown waktu itu. Terus akhirnya baru nyampe, aku berangkat hari Selasa ya, nyampenya hari Rabu. Itu tengah malamnya udah pengumuman sebagian Eropa udah mulai lockdown juga di Prancis ya gitu. Kalau di Belanda sendiri sih sebenarnya kita nggak ada lockdown. Cuman di sini itu lebih ya kesadaran sendiri aja lah kayak gitu. Di awal sih masih banyak yang keluyuran, sempat yang minggu kemarin kita rencana mau fit call nggak jadi itu. Iya. Itu kan aku habis dari hospital nih. Nah, waktu perjalanan mau pulang itu ada sedikit rame-rame gitu. Ternyata ada beberapa orang itu mereka mau maksa untuk tetap keluar. Apa ya? Mereka kumpul-kumpul nongkrong lah ibaratnya. Itu udah dilarang, nggak boleh. Tapi mereka maksa. Dengan alasan sih jumlahnya di bawah 100 orang. Jadi dari pihak keamanan polisi akhirnya mereka ngasih ketegasan kalau mereka masih tetap masuk nama tempatnya DJ Bar, kalau mereka tetap maksa bikin keramaian di situ, siapapun yang melangkah masuk situ mereka akan ditembak. Akhirnya ya nggak sampai seperti itu sih, cuman diberi peringatan seperti itu. Ketegasan dari aparat gitu ya. Cuman aku sendiri juga gregetan ya, maksudnya please deh gitu loh. Kasian juga aku, soalnya lihat sendiri waktu di rumah sakit itu, lihat para medisnya itu pontang-pantingnya kayak gimana. Aku aja nih disuntik vitamin 2 kali. Jadi vitamin C sama vitamin E itu harus, semuanya harus. Apalagi aku ada mertua juga yang lagi kondisinya juga lagi kesehatannya lagi drop. Jadi kita sorry Ari, aku potong. Mertua bukan sakit karena COVID bukan ya? Bukan. Tapi mertua memang sudah ada penyakit bawaan. Kebetulan dropnya itu kemarin karena hipertensi, sama dia kan ada diabetes juga. Aduh, itu rentan banget loh Ari. Nah itu, lagian usia mertua juga udah 75 tahun. Dia udah nangis-nangis aja, mertua laki sih yang sakit. Jadi nangis-nangis aja karena kan dia sendiri juga selalu update berita kan. Apalagi kepikiran terus kayak gitu ya. Itu informasinya kan dokter harus memilih antara pasien yang muda sama yang sudah tua. Nah, otomatis mertuaku nangisnya kan karena usia juga sudah tua, dia takutnya ntar sakit malah nggak diurusin. Jadi dia takutnya di situ. Ada prioritas terkait dengan harapan hidup soalnya. Dilarang untuk jenguk orang tua karena takutnya nanti ya pastinya kita bawa kuman atau virus apa. Ada harapan hidup. Jadi pertimbangan dari kedokteran bilang kalau harapan hidupnya lebih panjang, lebih baik itu yang diselamatkan ketimbang yang harapan hidupnya pendek gitu. Dari pihak rumah sakit memang melarang. Kemudian kebetulan aku sendiri iparku juga dokter. Jadi dia bilang udah deh, nggak usah nengok. Kalau memang pengen tahu kondisinya, fit call aja seperti itu. Ya udah, akhirnya kita video callan aja karena memang untuk di Eropa sendiri malah yang aku ada temen nih di Jerman itu, jadi orang tua itu yang di panti jompo atau mungkin yang udah di rumahnya sendiri, anak-anaknya itu nggak boleh datang nengok.
Oke. Karena kan dikhawatirkan bukannya nggak boleh jenguk orang tua ya, tapi takutnya nanti anaknya ini kan carrier, jadi mungkin dia malah bawa virus untuk malah nularin ke orang tuanya. Jadi dilarang. Jadi dari pihak government, dokter sama perawat mereka datang ke rumah-rumah orang tua ini untuk cek, tapi anak-anaknya nggak boleh datang. Untuk kondisi dari warga Belanda sendiri di Rotterdam, kalau Rotterdam kan ya? Nah, di Rotterdam itu gimana untuk kebutuhan pokoknya, kemudian apakah ada kelangkaan sembako atau bahan-bahan tertentu gitu, barang-barang tertentu? Ada sih, kalau kayak gitu ada. Di awal-awal itu aksi borong itu pasti orang pada kaget soalnya. Panic buying yang ya. pasti itu, jadi yang pasti itu adalah kebutuhan toilet paper itu pasti langka. Kemudian masker, vitamin dan suplemen itu juga langka. Terus lagi ya makanan pastinya ya, kayak makanan pokok lah seperti itu langka. Cuman akhirnya sekarang udah mulai agak normal. Tetap masih ada kelangkaan tapi nggak seperti waktu di awal kemarin. Dan sekarang pun keluar rumah juga nggak boleh dalam satu rumah itu keluar bareng. Jadi dalam satu rumah ini yang diizinkan keluar cuma satu. Nunggu orang ini keluar balik, baru yang satunya kalau mau keluar itu nunggu dia balik dulu kan, jadi dapat izin seperti itu. Terus kemana-mana nih ya, pakai masker itu harus, sarung tangan pun harus. Kemudian kita setiap mau masuk rumah itu diharuskan untuk semprot disinfektan. Ya, kayak gitu, sorry ya. Jadi semuanya harus seperti itu, ngikutin seperti itu. Di rumah sakit juga ada biliknya juga kayak gitu kan. Dan yang pasti memang kalau untuk yang suntik vitamin itu semuanya harus. Oke. Maksudnya untuk imunitas kita semua ya. Malah ini iparku sendiri yang dokter itu dia bilang justru untuk para medisnya itu paru-paru mereka itu disuntik imunitas. Paru-parunya ya. Para medik itu kayak tenaga medis yang di situ ya, yang ngurusin pasien ya. Iya, dokter, ya perawat, terus kemudian terus yang kerja di rumah sakit itu juga, entah itu bagian bersih-bersih atau apa, pokoknya yang masih berhubungan dengan pasien itu semuanya mereka diberikan suntik, paru-parunya itu diberi suntik imunitas. Ini kata iparku ya, aku belum tahu sendiri karena beritanya juga nggak ada sih. Tapi Ari sendiri kamu kan sempat juga katanya kemarin kamu cerita sama aku, kamu jenguk mertua juga, ya kan? Itu aturannya gimana? Aturan rumah sakitnya gimana? Menjenguk orang tua itu sampai dekat nempel badannya orang tua mertuamu atau ada ruangan khusus nggak boleh? Gimana? Nggak boleh. Iya, jadi kalau dulu sebelumnya kan sempat waktu itu mertua juga pernah drop, tapi kondisinya nggak seperti sekarang. Dulu kan maksudnya kita boleh lah ya jenguk dia, pegang, peluk kayak gitu. Sekarang benar-benar nggak boleh. Jangankan untuk pegang peluk seperti itu, mau masuk ke ruangan dia pun kita pakai baju khusus. Oke. Jadi baju safety, pakai masker, pakai tutup kepala, pokoknya ditutup semuanya kayak lah. Baju hazmat jadi supaya ya. Iya, jadi yang maksudnya karena kan kita dari luar ya, walaupun udah disemprot ini, tetap kita harus mau masuk ke ruangan mertua. Padahal mertua juga kondisinya sebenarnya sih dia cuma drop aja, tapi untuk menjaga karena kan kondisi usia dan penyakit dia udah ada penyakit bawaan juga, jadi kita harus benar protektif untuk masalah ke sana gitu. Berarti ruangan untuk mertua yang sudah usianya udah lanjut itu juga dipindahkan ke kayak ruang isolasi gitu nggak sih? Iya, ruangan khusus tapi nggak yang benar-benar isolasi seperti kalau yang corona ya, tapi yang jelas dipisah karena kan untuk yang COVID ada sendiri. Maksudnya bukan ruangan tapi rumah sakit ini kan ada kayak bangsal kayak gitu ya. Jadi kalau yang sakit selain corona itu mereka ada tempatnya sendiri. Tapi memang kalau khusus orang tua itu jadi semacam mereka juga di karantina. Jadi ruangannya memang khusus. Oke. Untuk anak-anak gimana, Ari? Pasien anak atau sama kondisinya? Kalau pasien anak sebenarnya kan yang lebih rentan itu kan orang tua ya. Tapi betul. Tetap kondisinya dengan kondisi sekarang itu rumah sakitnya juga masih gini, mereka juga ruangan itu kan ada yang penyakit, ada anak yang kanker itu ruangannya khusus gitu. Tapi itu memang
sekarang pasien yang ada di dalam rumah sakit itu keluarganya atau siapapun yang mau jenguk itu nggak bisa seperti dulu, anytime bisa lihat kayak gitu. Berarti ada jamnya juga. Dari rumah sakit nanti nentuin ini nih, kayak aku sendiri kemarin waktu masih pertama awal mertua masuk itu ada dikasih jam sekian sampai jam sekian. Habis itu kita harus pulang kayak gitu. Iya, dan harus dipatuhi ya. Oke Ari, aku pengen ngajak kamu ke luar rumah sakit, keluar rumah untuk beberapa area publik, misalkan fasilitas umum atau apapun, itu ada yang ditutup atau masih beroperasi sampai saat ini? Yang masih buka, yang pasti adalah supermarket karena itu suplai untuk kebutuhan. Kemudian farmasi. Terus pastinya rumah sakit. Selain itu, semuanya udah tutup ya. Sekolah, universitas, kemudian restoran, hotel pun semuanya udah tutup. Jadi yang dibuka tetap supermarket. Supermarket pun nggak semua supermarket ya, yang khusus untuk kebutuhan aja. Sama farmasi itu masih tetap buka. Ada aturan khusus nggak? Misalkan aku masuk ke supermarket harus social distancing 1 meter. Oh iya, gitu. iya. Sudah ada tandanya sih, sudah ditandai ya dari lantainya itu. Jadi kalau ada orang berdiri di situ, sampingnya itu udah ada tanda silang, berarti nggak boleh ada orang di sampingnya. Ada jarak distancingnya. Belanja pun nggak boleh ugal-ugalan. Dibatasin kan, belanjanya? Dibatasin juga. Jadi kan ada listnya dan kita itu masih gini sekarang. Aku belanja nih ya, hari ini belanja. Misalkan besok aku belanja lagi ke situ dengan des yang sama, itu nggak boleh karena mereka udah hitung, mereka udah data ya. Dan mereka tahu siapa yang belanja gitu ya? Karena mereka minta data kita. Oh oke. Di input di sistemnya mereka, jadi itu akan keluar. Misalkan aku bohong nih, kemarin nggak kesini, tapi kan dari karena pembayaran pakai ini ya, pakai debit atau mungkin pakai kartu. Itu langsung masuk ke sistemnya mereka, jadi mereka tahu kemarin udah, terus dilihat belanjaannya sama, nggak boleh, berarti kan orang ini mau nimbun, ibaratnya kayak gitu, itu nggak boleh. Oke. Untuk apa namanya, selain belanja diatur, untuk aparat yang berjaga itu ada banyak kan, berseliweran di mana-mana kayak gitu? Enggak se-ekstrim seperti di Italia sih ya, karena memang kalau untuk orang Eropa ini yang disiplinnya tinggi itu Jerman. Mereka benar-benar patuh, jadi aparat nggak sampai harus keliling seperti itu. Kalau di Belanda sendiri? Di Belanda sendiri itu masih oke ya untuk disiplinnya, dibandingkan Italia sama Prancis itu benar-benar parah orangnya. Sampai aparatnya itu harus keliling, benar-benar jalan ngawasin kayak gitu, dan orang keluar masuk memang harus izin, kayak di sini misalkan apa ya? Kayak ada security-nya gitu. Bukan, maksudnya apa namanya itu, koramil kayak gitu loh. Jadi mereka harus minta izin seperti itu kalau yang di Italia sama Prancis. Tapi kalau yang di Belanda enggak sampai seperti itu. Ada memang polisi, mereka patroli malam kayak gitu kan. Cuman menghimbau aja. Jadi enggak sampai yang di Italia harus orang itu dipaksa ini kalau mereka melanggar, karena memang Italia tingkat disiplinnya parah orangnya kayak gitu. Iya. Ari, kalau misalkan kepaksa betul keluar negara gitu, kan di Eropa kan negaranya cuma perbatasan bisa ngelewatin dengan menggunakan public transportation, itu gimana? Kalau kepaksa betul, apakah ada pengecualian atau memang nggak boleh keluar sama sekali dan nggak boleh ada yang masuk ke Belanda? Enggak, kalau Belanda belum karena belum lockdown, jadi masih bisa. Tapi memang diketati ya, ditanya kepentingannya untuk apa. Apalagi kalau misalkan kita perginya ke negara-negara yang terdampak, yang parah seperti itu pasti nggak boleh. Yang masih bisa keluar masuk itu diplomat. Tapi kalau orang biasa seperti ini, alasannya memang harus benar-benar yang urgent. Misalkan ada keluarganya dia di sana yang sakit, itu pun nggak gampang. Ini case ya, contoh case. Aku dapat kabar dari iparku ini yang dokter. Ini kan ada couple sakit dirawat nih, kena corona, dua-duanya pasangan muda. Yang kasihan tuh anaknya, jadi anaknya terpaksa dititipin di foster home kayak gitu. Karena kan nggak ada keluarga. Kalau toh ada keluarga itu nggak boleh jenguk. Jadi dititipkan di situ. Kasihan anaknya masih umur berapa ya? Masih kecil kok. 8 mungkin 9 tahun. Jadi kan kasihan gitu loh. Nah dari situ makanya iparku sendiri bilang, udahlah kalau nggak urgent banget, misalkan untuk belanja atau beli obat, udah nggak keluar kayak gitu. Karena
ya kita nggak tahu ya, kayak kita mungkin ngerasa aman, ngerasa oke-oke aja udah disuntik vitamin, tapi kenyataannya kan kita tetap karier kan. Iya, gitu. bawa virusnya. Jadi ya itulah. Makanya aku kadang suka jengkel juga ya sama orang-orang yang masih sok-sokan gegaya, masih nongki-nongki kayak gitu. Please deh gitu loh. Itu kejadian di sini. Nah itu di Surabaya. Makanya aku bikin ini karena kemarin aku diinfo sama temen yang di Indonesia. Kebetulan kan aku dapat fit call, tapi aku lagi repot nggak bisa jawab. Aku tanya ngapain fit call ke aku, terus dia bilang enggak sih lagi nongkrong aja, tapi tuh pada jaga jarak, bilang gitu kan. So aku bilang kalian ini egois ya, aku bilang kayak gitu. Maksudnya ya kasihan lah ya sama para medisnya, mereka sampai nggak kumpul sama keluarganya. Ada yang sebagian juga udah mulai dikucilkan. Aku baca beritanya. Jadi orang-orang ini please deh empati sama mereka gitu. Lu juga masih terima job ayo? Enggak ada. Itu lama. Bukan itu postingan lama, itu acara lama. By the way, kamu jangan pulang dulu ya. Kenapa? Jangan pulang dulu ke Indonesia. Oh iya, aku carrier soalnya ya. Iya. Lama kok kayaknya rencananya di sini lama ya. Sebenarnya ini aku mau masuk ke Spanyol karena kan kerjaan suami sebenarnya di sana, tugasnya dia udah dipindah di sana. Oke. Cuman Spanyol sendiri lockdown. Spanyol sekarang nomor 2 loh urutannya di Eropa setelah Italia. Jadi kan benar-benar parah. Enggak, suami kan sekarang di Belanda kan ya? Di Belanda sama tapi dia ada planning balik ke Spanyol. Iya karena kerjaan dia sekarang di sana. Sebenarnya aku sendiri rencananya pindahnya ke Spanyol bukan ke Belanda. Ini karena kondisi mertua. Jadi kan sebenarnya akhir bulan Maret atau mungkin awal April aku tuh berangkat rencana kemarin sebelum ada pandemik ini. Itu langsung ke Madrid karena posisi suami kerjanya di sana. Terus heboh ini minggu kedua kemarin itu dapat kabar mertua, itu puji Tuhan ya belum lockdown, belum masih seheboh sekarang lah ya. Sampai sini tengah malam ada informasi beberapa negara lockdown, akhirnya Rotterdam waktu itu masih oke aja, masih ada beberapa orang yang nongkrong, tapi terus per hari Jumatnya itu udah totally sepi. Yang kemarin aku kirim foto itu hari apa ya? Iya. Itu udah kayak gitu kondisinya, padahal itu kota tersibuk kedua di Belanda. Ya, agak jadi kayak ghost town ya. Iya, kayak zombie gitu. Oke deh. Terakhir kasih pesan-pesan dong buat teman-teman yang ada di Indonesia. Yang jelas orang Indonesia, teman-temanku tersayang, please ya disiplin. Jangan sok gegaya, jangan egois deh, jangan nongki-nongki. Kasihan para medisnya, mereka juga manusia, ada capeknya. Mereka itu bantu kita, jadi kita juga bantu mereka lah ya dengan stay at home. Disiplin, empati deh sama mereka gitu loh. Kita saling bantu deh, kalau kita nggak bisa bantu materi, paling nggak kesadaran diri kita sendiri, jangan sampai kita membahayakan orang lain. Sorry tuh sampai aku harus ngomong kasar ya, kemarin ada teman yang lain sih ngomong cerita gitu kan, alah nanti kalau sakit juga diobatin sama dokter, ada rumah sakit. Aku bilang kayak gini, lu mau mati aja, nggak usah ngajak orang lain sengsara. Gemes dan kesel ya. Udah tahu gitu loh kondisinya, tapi masih gegaya. Makanya aku bilang seperti itu.